الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الذي بسببه تتم البركات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد السادات قطب البدايات والنهايات وهو نور الكائنات وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته ما دامت الأراضين والسماوات. أما بعد فقد قال عز من قائل في كتابه الجليل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقد قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. فيا عباد الله اعلموا أن بعد هذا الشهر شهر عظيم، شهر أكرمه الله بأعظم الكرامات الذي أكرمه الله في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang tidak hanya sekedar perbuatan, tapi takwa yang selalu harus kita kaitkan dengan ma'iyah, kebersamaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya yang saya bacakan tadi, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang selalu dalam kebenaran, dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada akhir bulan Dzulhijjah ini dan menuju minggu yang akan datang, atau tepatnya di akhir bulan Juli, 30 Juli Sabtu Pahing, kita akan memperingati sebuah hari besar, yaitu tanggal 1 Muharram, di mana kita semua sebagai umat Islam harus memiliki kebahagiaan sebagaimana disebutkan oleh Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah juz 2 halaman 314. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, wa hadha yaumul farah was surur. Muharram tidak sekedar bulan yang biasa, tapi ada 4 bulan dalam 1 tahun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di dalam bulan Muharram ada sebuah hari istimewa, di mana dalam hari tersebut merupakan sebuah bebungah, sebuah kabar gembira bagi kita umat Islam, bahwasannya hari ini adalah hari kebahagiaan, yaitu disebut dengan hari Asyura atau 10 Muharram. Oleh sebab itu, bulan Muharram pada hakikatnya bukanlah bulan di mana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena secara perhitungan hisab Rasulullah berangkat hijrah dari Makkah Madinah
adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi kenapa bulan Muharram ditetapkan sebagai awal daripada penanggalan kalender Islam, khususnya pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an? Tidak lain, dalam bulan Muharram ada peristiwa besar yang seharusnya membangkitkan kita untuk memiliki kepedulian kita kepada sesama. Sebagaimana bulan Muharram, di situ ada hari yang sangat mulia, yaitu hari Asyura, di mana Nabi Adam, Nabi kita, kakek kita Sayyidina Adam, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Asyura juga Sayyidina Nuh, Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari banjir bandang yang menenggelamkan seluruh penjuru dunia ini. Yang ketiga, Sayyidina Ibrahim alaihi salam diselamatkan dari kekejaman api raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam pada hari Asyura diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, sehingga bayi yang berada di sungai Nil diselamatkan oleh Fir'aun itu sendiri atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar Fir'aun di Laut Merah, maka diselamatkan oleh Allah sehingga Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah pada hari Asyura. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain seperti Sayyidina Daud alaihi salam, Sayyidina Sulaiman alaihi salam, Sayyidina Isa alaihi salam, dan nabi-nabi yang lain. Alangkah mulianya hari Asyura ini. Maka inilah perbedaan kita. Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita berbeda dengan ulama-ulama yang memiliki pemahaman Syiah, yang mengaku mencintai ahlul bait tapi membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, adalah hari Asyura yaumul farah was surur. Maka ketika cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain alaihi salam, Sayyidina Husain radhiyallahu an, disembelih di padang Karbala, bukan merupakan sebuah peristiwa yang mengharu biru dan kesedihan bagi kita, tapi justru hari ini 10 Asyura itu adalah hari kebahagiaan kita, yaumul farah was surur. Maka orang yang di dalam hatinya ada kebahagiaan, tidak mungkin dia akan menularkan virus-virus kebencian, virus-virus caci maki, dan virus-virus tidak ada kepedulian di dalam dirinya kepada makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebab itu, dalam Sahihul Bukhari juz 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, an Sayyidina Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i'a wa'udul marida wa fakul anina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengingatkan kepada kita, kadang-kadang kita sudah berbahagia dengan tahun baru itu, tahun baru Islam 1444 Hijriah, dan kita bahagia di hari Asyura itu. Tapi kadang-kadang ibadah kita hanya masih berupa ibadah yang ritual. Kita sibuk sholat, kita sibuk puasa, kita sibuk bolak-balik haji dan umrah, tapi kita kehilangan kepedulian kita kepada sesama. Oleh sebab itu Rasulullah menganjurkan kita,
at'imul ja'i'a, berilah makan pada orang-orang yang keluwen, berilah perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga wa'udul maridha, kepekaan kita hilang, kepedulian kita hilang ketika ada saudara kita yang sakit. Maka Rasulullah menganjurkan, tidak kalah pentingnya kita menjenguk saudara kita yang sakit. Begitu juga wafukul anina, dan kita juga harus memudahkan urusan orang lain atau memudahkan hamba-hamba yang tertawan. Artinya umat Islam yang baik, yang tidak hanya memiliki kesalehan secara ritual saja, tetapi juga memiliki kesalehan sosial, kepekaan terhadap sesama tanpa memandang agama, tanpa memandang suku bangsa, tetapi kepekaan kepada sesama manusia, bahkan kepekaan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila kita belajar dari wali-wali songo, belajar dari Sultan Agung yang menerapkan kalender itu di bumi Nusantara ini, tidak diganti dengan nama Muharram, tapi tetap dengan istilah bulan Suro, bahkan terkenal dengan bubur suronya. Ini tidak lain karena dalam peristiwa Asyura ini seharusnya semua agama tanpa terkecuali, semua yang ada di Indonesia ini harus merasa bahagia. Karena apa? Karena pada malam 1 Suro tidak hanya milik umat Islam saja, tapi milik semua manusia yang ada di bumi ini. Karena pada hari itu umat-umat yang mengikuti nabi terdahulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak ada doa bagi kita kecuali doa keselamatan kita, supaya kita memiliki keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan semoga saja di tahun yang baru ini kita mendapatkan nikmat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih." Siapa yang harinya lebih baik dari yang kemarin, berarti dialah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsih fahuwa maghbun. Dan siapa yang harinya sama dengan kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, berarti dialah orang-orang yang merugi. Dan na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Wa man kana yaumuhu aswa'u min amsi fahuwa mal'un. Dan siapa yang tahun ini, pada hari ini lebih jelek dari tahun yang lain, maka merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan barokah umur kita untuk selalu diselamatkan dan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته إلى يوم الفرار. أما بعد، فقد قال عز من قائل في كتابه الجليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة تجري فيها أحكام الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت لها ولكل عظيمة ففرجها ببسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وتعطف على قلوبنا بمحبتك وتجلى على أرواحنا بمشاهدتك واستخدم كل ما خلقته فينا لعبادتك والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.